Film ini dimulai dengan diperlihatkannya sebuah ambulan yang sedang dalam perjalanan mengantarkan mayat. Sesampainya di kamar mayat, kita akan melihat si tokoh utama di film ini. Dia adalah Steno. Pekerjaannya di sini sebagai penjaga kamar mayat sekaligus tukang otopsi yang selalu ditugaskan pada malam hari. Diketahui Steno ini memiliki kemampuan untuk berbicara dengan mayat, dan karena kemampuannya inilah Steno jadi bisa mengetahui segala penyesalan dan penderitaan yang diungkapkan oleh seseorang yang sudah meninggal. Setelah selesai bekerja, seperti biasanya Steno pergi ke kedai roti langganannya. Ini adalah James, si pemilik kedai roti ini. Setelah selesai sarapan, Steno pun pulang ke rumahnya, lalu berbaring di pangkuan anaknya. Tak lama kemudian datanglah sang istri yang langsung memarahinya karena pakaian Steno berbau aroma kamar mayat. Diketahui istrinya Steno ini sering ajak cekcok dengan dirinya karena hanya masalah sepele, tetapi seringkali Steno hanya bisa bersabar menghadapinya. Malam harinya, Steno pun lanjut bekerja. Seperti biasa, dia pun berbicara lagi dengan mayat. Dalam pembicaraannya dengan si mayat, Steno jadi bisa mengetahui bahwa nama dari si mayat ini adalah Sujo. Selain itu, Sujo juga memberitahu rahasia kematiannya kepada Steno. Jadi sebenarnya, Sujo ini mati karena dibunuh orang yang berselisih dengan dirinya, dan saudaranya tidak mengetahui kalau dia ini mati terbunuh. Pode entrar. Você pode seguir aqui, ó. Que porra é essa? Que diabo é isso aí? Saat pulang ke rumah, Steno pun terkejut. Ternyata si istri ini membeli sebuah sofa tanpa seizin dirinya. Dengan sedikit emosi, Steno pun langsung memarahinya. Lalu si istri pun mengatakan bahwa sofa ini dia beli dengan uangnya sendiri. Steno pun heran, bagaimana bisa ibu rumah tangga yang cuma di rumah bisa membeli sebuah sofa yang harganya mahal pula. Pada saat di tempat kerja, seperti biasa Steno berbicara lagi dengan mayat. Tetapi kali ini hal mengejutkan terjadi. Ternyata si mayat ini mengetahui sebuah rahasia, yaitu istrinya Steno selingkuh dengan James si tukang roti. Steno yang mendengarnya kaget bukan main. Kemudian dengan penuh amarah, Steno pun langsung pergi ke tempat langganannya itu. Saat sudah bertemu dengan James, Steno sengaja membuat masalah, lalu menatap James dengan sangat sinis. Tak cukup sampai situ, lalu pada malam harinya Steno mengawasi gerak-gerik istrinya itu. Dan ternyata yang dikatakan si mayat itu benar, bahwa si istri berselingkuh dengan tukang roti. Dari sini, Steno sudah paham kenapa si istrinya ini punya banyak duit dan selalu ngajak cekcok dengan dirinya. Kesabarannya pun seketika langsung habis. Jelas, Steno tak tinggal diam. Setelah dia mengetahui si istri ternyata ngejablay dengan pria lain, dari situ dia terus memikirkan cara untuk memberi pelajaran kepada mereka berdua. Keesokan harinya, Steno pulang ke rumahnya. Saat dia menonton berita, dia pun terkejut. Ternyata berita yang ditayangkan itu adalah tentang Sujo, yaitu mayat yang pernah berbicara dengan dirinya. Dari situ, Steno pun mempunyai sebuah pemikiran gila. Kemudian dia pun mendatangi saudaranya Sujo yang bernama Jonas. Setelah bertemu dengan Jonas, Steno kemudian menjelaskan semuanya, bahwa Sujo saudaranya mati karena perbuatan James di tukang roti itu. Yang padahal itu semua sama sekali nggak benar. Steno hanya memfitnahnya saja, agar James si tukang roti itu modar. Dan tanpa dia sadari bahwa yang dilakukannya ini adalah awal muawal dari malapetaka yang akan menimpa keluarganya. Fala comigo, Carla. Você se fudeu, Steno. Segredo de morto é segredo de morte, Steno. Saat di tempat kerja, Steno kemudian berbicara lagi dengan mayat yang kemarin. Dia pun kaget saat mendengar perkataannya. Si mayat itu mengatakan bahwa nantinya Steno akan mendapatkan balasan dari perbuatannya itu, karena dia sudah membocorkan rahasia kematian kepada orang yang masih hidup. Steno pun heran. Dia pun mulai terlihat ketakutan sekarang. Di sisi lain, kita akan melihat si istri sedang ngejablay dengan tukang roti, dan tanpa mereka sadari, si anteknya Jonas sedang mengintai mereka. Aí, patrão. Rato deu área. Dan di dalam mobil sendiri mereka sedang membahas tentang hubungan mereka yang saat ini sudah dicurigai Steno. Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba datanglah Jonas beserta antek-anteknya yang langsung menyeret James keluar. James pun heran, apa ini? Lalu Jonas pun mengatakan bahwa James telah membuat saudaranya modar. James yang memang tidak tahu apa-apa, terus saja menyangkal perkataan dari si Jonas. Karena jengkel, Jonas lalu menggorok lehernya James secara perlahan. Tak lama kemudian terdengarlah siren mobil polisi. Karena si istri ini tak henti-hentinya membacot, dia pun di-headshotkan lalu modar. Setelah itu Jonas beserta anteknya pun pergi. Di tempat kerja sendiri, Steno mendapatkan beberapa jump scare dan keanehan. Tiba-tiba lemari mayat terbuka sendiri. Dia pun bingung karena memang itu belum pernah terjadi sebelumnya.
Pagi harinya, saat pulang ke rumah, Steno dikejutkan dengan keadaan Jem dan istrinya yang tewas mengenaskan. Dia tak menyangka kalau sang istri juga akan menjadi korban dari semua ini. Lalu si istri pun berkata kepada Steno, "Jangan biarkan anak kita melihatku tewas di sini." Kemudian dengan cepat Steno langsung membawa anaknya masuk ke rumah. Singkat cerita, Steno pun berbicara dengan mayat istrinya. Di sini, dia mengatakan semuanya, bahwa dialah yang telah melakukan ini semua. Dan Steno juga tak menyesal sama sekali karena telah melakukan ini. Tak puas dengan mengatakan semua itu, lagi-lagi Steno pun menambahkan sedikit bumbu pedas, sehingga membuat sang istri murka tak tahu diri. Kemudian Steno pun memberikan cincin pernikahannya kepada mayat istrinya. Setelah itu dia pun pergi. Dan disinilah awal dari malapetaka akan dimulai, karena si istri akan menjadi hantu gentayangan dan membalas perbuatan Steno. Malam pun tiba, Steno serta rekannya ditugaskan untuk menangani mayat yang mulai membusuk. Manda uma luz aí pra gente. Betapa terkejutnya Steno saat dia mengetahui ternyata itu adalah Jonas dan satu orang anteknya, yang ternyata mereka berdua modar karena dibunuh oleh hantu gentayangan istrinya Steno. Será um peixe inocente na tua conta. Diabo voltou feroz, vacilão. Saat memeriksa mulut mayat, mereka mendapatkan sesuatu yang aneh, bertuliskan kedua nama anaknya Steno. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba Steno langsung muntah. César! Edson! Saat Steno pulang, dia tak menemukan anaknya di rumah, dan malah bertemu dengan Lara, anak dari si tukang roti. Kemudian, Lara menjelaskan semuanya, kalau dia ini sebenarnya merasa kasihan dengan anak-anaknya Steno, karena semenjak kematian ibunya, tak ada lagi yang mengurus mereka berdua. Tá, mas eu... Vamos colocar pouco aqui no chão. Pô, estéreo. Isso aqui, cara, dá um tempo aí, né? Cheguei aí. Malam harinya, karena kelelahan mengurus para mayat, Steno pun tertidur. Dan saat terbangun, dia pun sudah berada di dalam lemari mayat. Steno pun kaget bukan main, namun dia berhasil keluar. Lalu dia pun batuk dan mengeluarkan cincin yang dia pasangkan pada mendiang istrinya itu. Keesokan harinya teror pun dimulai. Lara yang pada saat itu sedang tertidur tiba-tiba terbangun dan merasa aneh melihat kelakuan anak Steno. Dia mengentupkan kepalanya ke dinding berkali-kali serta menggunakan lipstik di seluruh wajahnya. Tak berhenti sampai di situ, Lara juga melihat banyak sekali tulisan di langit-langit rumah. Dan tiba-tiba saja TV menyala sendiri seolah-olah berbicara dengan dirinya. Karena jengkel, Lara pun langsung mematikannya. Keesokan harinya, Lara melaporkan semua keanehan-keanehan yang terjadi kepada Steno. Dari sini, Steno sudah menyadari bahwa ini adalah permulaan dari malapetaka yang akan menimpanya. Kemudian, Steno mendatangi mamang tukang kuburan dan menanyakan apakah ada yang membongkar makam istrinya. Tukang kuburan itu pun menjawab bahwa tak ada seorang pun yang membongkarnya. Steno pun semakin yakin kalau istrinya akan balas dendam. Malam harinya, dia menggali kuburan istrinya itu. Dan benar saja, ternyata cincin itu sudah lenyap. Lalu Steno pun menanyakan apa sebenarnya keinginan istrinya ini. Você quer perdão? Você faz para te perdoar. Deixa em paz. Si istri pun mengatakan bahwa dia ingin Steno membunuh seseorang. Setelah itu dia akan pergi. Steno pun bingung. Yang harus dibunuh itu siapa? Saat dibuka, Steno pun kaget bukan main. Ternyata dia ingin agar Steno membunuh Lara. Entah apa maksudnya. Dan tiba-tiba dia langsung dikaplok hantu istrinya dari atas. Lalu dikubur hidup-hidup. Beruntung, Steno masih bisa keluar dari situ. Lalu dia pun dibawa ke rumah sakit oleh petugas yang menemukannya siup di kuburan. Depois a gente se fala. Singkat cerita, tibalah hari ulang tahun anaknya. Steno kemudian memberikan sebuah hadiah yang sangat dinanti-nantikan oleh anaknya itu. Dan pada saat dibuka, ternyata isinya adalah tulang punggung. Seketika anaknya pun langsung kecewa, lalu pergi meninggalkan Steno. Malam harinya, Steno melihat hantu istrinya mendatangi kamar anak-anaknya. Pada saat dia menyusul ke kamar anaknya, tiba-tiba ruangan sudah dipenuhi dengan benang layangan. Steno yang panik langsung menerabas bodoh-bodoh amat benang itu, sehingga membuat tubuhnya dipenuhi dengan luka-luka sabetan benang. Saat sudah tiba di kamar anaknya, ternyata tidak terjadi apa-apa, dan malah anak-anaknya ini menyangka Steno sudah gila, karena kelakuannya belakangan ini sangat aneh.
Saat sedang bekerja, Steno bertemu lagi dengan hantu istrinya, dan dia memberikan Steno dua pilihan. Jika Steno tidak ingin diteror lagi, dia harus membunuh Lara agar anak-anaknya tahu seberapa kejam dirinya, atau si istri akan membunuh kedua anaknya agar mereka semua bisa hidup dengan ibunya. Steno pun menolak mentah-mentah kedua tawaran tersebut. Lalu pada saat di rumah, Steno mendengar kabar kalau ibunya Lara baru saja meninggal. Kemudian mereka pun bergegas pergi ke rumah sakit. Setibanya di sana, mayat ibu Lara berbicara dengan Steno. Dia mengatakan bahwa Steno adalah orang terkutuk, dan jika Steno tidak ingin diteror lagi, maka dia harus melenyapkan semua barang milik istrinya itu. Dengan segera, Steno langsung pulang ke rumahnya dan mengumpulkan semua barang-barang milik istrinya. Saat mau dibakar, sempat terjadi keanehan. Tiba-tiba, jerigen bergerak menjauh dan sebuah radio hidup sendiri. Steno yang jengkel kemudian langsung membakar semua barang-barang istrinya itu. Keesokan harinya dia sudah merasa tenang karena mengira tak akan ada teror lagi. Tapi tidak seperti itu kenyataannya. Lara tidak sengaja menemukan cincin terkutuk itu dan memakainya. Saat sedang bekerja, Lara tiba-tiba menelepon Steno agar dia cepat-cepat pulang. Seketika Steno pun merasakan ada yang janggal. Lalu tanpa pikir panjang dia pun langsung pulang. Setibanya di rumah, Steno pun kaget. Tiba-tiba Lara langsung menjablainya. Tak berhenti sampai di situ, kemudian Lara membawanya masuk ke dalam kamar, lalu menghisap burung pelatuknya. Saat sedang dihisap, Steno pun menyadari bahwa ini sangat aneh, karena yang dia tahu, si Lara ini bukanlah seorang jablay. Saat dibuka, barulah dia menyadari. Ternyata itu adalah hantu istrinya yang merasuki tubuh Lara. Kemudian Steno pun langsung diserang. Saat Steno sudah tumbang, si anak laki-laki langsung menyelamatkan dirinya. Si anak laki-laki ini hampir saja modar, tapi dengan cepat Steno langsung menikam dan menampolnya berkali-kali hingga teler. Kemudian, mereka pun bersembunyi di ruang basement. Tapi tetap saja, hantu itu bisa menemukan mereka dan berhasil menerobos masuk. Saat baku hantam, barulah Steno menyadari penyebab Lara bisa kerasukan. Ternyata dia menggunakan cincin terkutuk itu. Lalu Steno pun dengan cepat langsung merebut cincin tersebut. Seketika Lara pun langsung tersadar dan tiba-tiba muncullah hantu istrinya di jendela. Karena Steno menolak kedua tawaran yang sebelumnya, kemudian Steno pun membuat kesepakatan bahwa dia akan ikut pergi bersama istrinya. Sebelum pergi, Steno pun mengakui segalanya di hadapan mereka semua, bahwa dialah yang telah membunuh Jem dan ibu dari anak-anaknya. Mereka pun tak percaya dengan apa yang dikatakannya, karena yang mereka tahu selama ini, Steno adalah seorang ayah yang baik dan selalu menyayangi mereka semua. Steno pun pergi bersama istrinya. Saat dalam perjalanan, Steno diikuti oleh hantu istrinya, hantu Jem, serta hantu Jonas dan antek-anteknya. Dan tamat. Tidak dijelaskan mereka ini akan pergi kemana. Ya, jadi ending dari film ini gantung. Tapi filmnya cukup seru dan menghibur, apalagi kalau ditonton sendirian pas tengah malam. Dijamin akan membuat pelatuk Anda merinding. Sekian review kali ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih dan sampai jumpa.